Artapela, gunung yang terletak di daerah Kertasari, Kabupaten Bandung ini nggak kalah cantik dengan gunung ketinggian 3000-an mdpl. Aku dan kawanku yang kenal di Argopuro berencana naik ke gunung ini untuk sekedar camping ceria sekaligus reuni di gunung. Halo, kali ini aku mau perjalanan menuju ke stasiun Juanda. Jadi kali ini aku bukan naik gunung, tapi aku mau camping-camping ceria. Let's go! Untuk ke Juanda, aku naik ojek online dan ditempuh selama kurang lebih 10 menit dari tempat tinggalku. Trip Artapela ini tergolong dadakan dan agak kurang terplanning sih, hehehe. Udah sampai nih aku di stasiun Juanda. Sekarang aku udah sampai di stasiun Juanda. Terus ini mau masuk dulu tujuannya ke stasiun Tanjung Barat. Lumayan sepi juga ini stasiun karena udah malam juga kali ya. Ini aku lagi nunggu keretanya datang. Tadi sih dijadwal jam 9:10. Itu kereta menuju Bogor. Akhirnya kereta yang ditungguin datang juga. Aku naik dulu ya. Perjalanan aku tempuh selama kurang lebih setengah jam. Berhubung udah sepi, jadi aku dapat tempat duduk deh. Setelah 30 menitan di kereta, sampai juga aku di tempat tujuan, stasiun Tanjung Barat. Di sini aku bertemu kawanku yang kenal dari trip Argopuro. Meet point-nya di seberang stasiun Tanjung Barat, jadi aku naik jembatan layang dulu guys. Udah sampai nih di depan Indomaret. Sekarang ini aku lagi menunggu personilnya lengkap dulu. Sekitar jam 10 kami pun berangkat. Aku berangkat bersama dengan 4 kawanku yang lain. Kemudian nanti kami menjemput 1 orang lagi di Bandung. Selamat pagi dunia. Sekarang aku udah sampai di Bandung nih. Sebelum memulai aktivitas, mari kita sarapan dahulu. Niatnya kami baru ke Artapela itu siang hari. Jadi sebelum itu kami berencana untuk eksplor wisata dulu di sekitaran Bandung. Setelah jalan-jalan di sekitaran Bandung, kami pun berangkat ke Artapela di siang hari. Jalanan di sini cukup berbatu guys, dan di kanan kiri kalian akan disuguhkan pemandangan kebun teh yang cakep banget. Untuk sekedar informasi, di sini tuh kawasan geotermal gitu guys. Jadi sepanjang jalan kalian akan ketemu tuh dengan pipa-pipa besar untuk pengaliran gas bumi. Nah, kita udah sampai di Warung Danau. Nanti kalau kalian mau naik nih, bisa nitipin mobilnya itu di sini. Tempat terakhirnya di Warung Danau. Search aja di Gmaps, itu ada Warung Danau. Nanti naiknya ke sana. Mari kita persiapan pendakian dulu. Pemandangan dari bawah udah ciamik bukan? Pemandangan kebun teh dengan perbukitan yang ijo-ijo banget. Sekarang tuh ketinggiannya 1800 dan orang-orang tahu pada bawa apa? Bawa carrier semuanya. Apalagi ini Mas Rudi. Gak apa-apa lah, itu mungkin isinya makanan semua. Pesta besar di tempat camp. Let's go, kita jalan. Sekarang mau jalan ke ketinggian 2100 mdpl. Naiknya itu sekitar 400-an mdpl. Awal pendakian dimulai dengan jalanan lebar dan berbatu. Sebenarnya masih bisa dilewatin mobil sih. Cuman kalau lanjut terus, di atas tidak ada orang yang menjaga mobil kami guys. Sekarang itu jalan sekitar pukul tadi jam 1:45. Terus ini tuh jalannya berbatu gitu loh. Jadi lumayan kalau pakai mobil pendek apalagi. Di kanan jalan itu
Tuh ada tanaman kol. Ada perkebunan warga gitu sih. Dan di sepanjang jalur ini tuh pipa geotermal gitu loh. Cuaca sekarang tuh kayak adem, terus agak mendung gitu. Semoga nggak hujan sih. Sekarang ini kita udah sampai di batas vegetasi. Kita akan masuk ke hutan guys. Perjalanan kami tempuh kurang lebih selama 1 jam. Sekarang kita briefing ala-ala dulu dan berdoa agar diberi keselamatan. Ke atas. Ke bawah dulu terus ke atas dulu terus ke bawah ya. Ya udah. Gitu. Gen Z dadak nanjak. Yeay. Sekarang udah menuju ke jalur hutan. Nah ini kita ngelewatin pipa geotermalnya. Enak nih guys masuk hutan, jadi langsung adem gitu. Ya meskipun cuaca sebelumnya juga udah adem sih, cuman suka aja gitu aku dengan suasana hutan. Vegetasi pertama yang kita masukin hutan lumut. Nah, dan jalurnya itu masih datar, disertai jalur-jalur motor. Akhirnya ngadem juga setelah tadi panas-panasan di jalur jalan raya ya. Masuk juga ke hutan dan beneran adem banget. Sekarang itu waktunya sekitar jam 2 lah kira-kira. Cayo kita jalan. Terus di sini sepi banget, kayak cuman kita doang yang naik. Tadi ada sih bocil 2 orang, tapi turun lagi. Beneran suasananya tuh sepi, syahdu gitu guys. Enak pokoknya, mana jalannya masih datar kan. Kayak berasa lagi trekking di mana gitu. Nah kan di bawah ini itu jalur motor. Kayak orang-orang tuh pada ngambil ini sih hasil hutan kali ya. Masuk ke kebun-kebun orang. Ini kebun apa sih lebih tepatnya? Kebun cabe apa sih ini? Ah bukan, ya cabe. Oh iya itu cabe. Nih cabe. Mana nih? Nggak kelihatan. Nah itu. Di kanan jalan itu ada tanaman waluh. Setelah melewati hutan dengan trek yang datar, kami pun masuk ke perkebunan dengan jalanan yang cukup menanjak dan lumayan sempit sih. Jadi kita confused mau ke jalur mana. Gimana nih? Si guide-nya lupa. Terus katanya Abang Fani ini buat patokan itu gubuk warna biru yang ada kolamnya. Terus nanti lewat situ ke sana. Udah lah istirahat dulu aja kali ya. Ini merupakan kolam yang dimaksud Bang Fani nih. Untungnya matahari nggak begitu keluar sih, jadi nggak panas-panas amat. Mari kita melanjutkan perjalanan setelah istirahat sejenak. Lanjut, jadi ini kalian bakal ngelewatin selong gitu nih. Gitu. Dan di kiri jalan itu jalur motor sih. Di sini tuh masih jalur motor. Gila ini motornya sampai sini, hebat juga. Jalanan yang kami tempuh lebih ke jalur kebun sih. Untuk kemiringannya cukup landai, tapi tetap ada elevasi naiknya. Dan kebun-kebun lagi guys. Jadi tadi tuh masuk hutannya tuh sebentaran doang sebenarnya.
Ini kita beneran jalan di kebun warga dong. Mana yang pakai carrier tuh kita doang. Semoga aja nggak dilihat aneh sama petani-petani sini. Untuk jalurnya tuh sebenarnya naik. Dan naiknya tuh ya landai enggak, terjal enggak. Ya sedang lah. Tapi cukup bikin nafas ngap ya. Ini ada percabangan kanan dan kiri. Kita confuse yang mana? Kayaknya sih kanan sih. Karena yang menuju ke atas tuh kanan. Ya betul, ternyata kanan. Jangan lewat yang kiri. Jalanannya tuh tanah gambut sih. Jadi lumayan kalau misalkan hujan tuh becek ini pasti. Pendakian kali ini aku niat nggak niat sih, soalnya pakai sendal, hehehe. Kayaknya di depan situ tuh udah tempat campingnya karena udah kebuka gitu vegetasinya. Kita salah, ternyata ini bukan tempat camping ground tapi ini masih kebun-kebun. Lanjut, ini masih lurus terus katanya. Cayo, kita kayak lagi berkebun sih. Kanan kirinya itu perkebunan dan sepi, nggak ada yang mendaki, kita doang. Ke situ, ke atas sana. Jadi kita sempat bingung kan, udah ini 2000. Ini kita tadi sempat bingung kan, terus nanya bapak-bapaknya. Katanya ini ke kanan-kanan terus aja, terus lurus aja. Ini aku berjalan sesuai dengan instruksi bapak-bapak yang katanya ke kanan-kanan terus. Kita tinggal ngikutin jalur di sini. Semoga aja ketemu ya camping groundnya. Semoga ada pencerahan karena ini kita baru pertama kali di sini juga dan sepi, nggak ada pendaki. Mulai semak-semak sih, bukan area perkebunan lagi. Semoga aja udah betul karena ini udah daerah rerumputan ya. Rambutnya udah sama kayak tempat biasa kita camp. Pusing mencari tempat campnya di mana karena kanan kiri itu kebun dan bapak-bapaknya tuh lagi pada berkebun, bukan lagi pada ngecamp. Untung langsung ngeh gitu bapaknya kalau kita mau camper. Kita melewati jalur kayak gini, kata bapaknya masih lurus terus. Semoga menemukan jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kami ya. Jadi buat rutenya tuh emang agak muter sih guys. Jadi wajar kalau misalkan pada bingung orang-orang mau ke puncaknya gitu. Harus nanya ke warga sekitar kalau bingung. Akhirnya kami menemukan rute yang benar menuju ke camping ground. Ternyata kita ngelewatin ilalang juga guys, nggak cuman kebun-kebun doang. Di mana kita? Tumbuhan di kanan kiri kami cukup rindang, ada kali tingginya seukuran tinggi aku. Udah sampai di gubuknya. Wow, ya udah sampai. Kita kan udah capek-capek ya bawa air dari bawah. Ternyata ada warung. Dan ada abang odading. Terus ada abang-abang odading. 3.000 kan? Oh 3.000? Tadi kayaknya nawarin gratis. Akhirnya sampai juga di puncaknya. Nanti kita akan camp di sini. Sampai juga setelah kita nanya-nanya ke abang-abang kebun ya berkali-kali. Sekarang jam 3:17. Di sana itu untuk jalur pendakian lain dan ada gerbangnya gitu. Mari kita istirahat sejenak sebelum mendirikan tenda. Makanan yang kita bawa tuh kali ini cukup banyak. Maklum, soalnya kita ini mau camping ceria.
Kita pun mendirikan tenda sebelum hari semakin gelap. Tenda yang kita bawa itu ada 3 buah dan masing-masing berkapasitas 2 orang dan 1 tenda untuk 3 orang. Kali ini kita akan ngegrill daging dan membuat suki. Seru banget bukan masak-masak kali ini? Iyalah, soalnya kan kita mau camping ceria. Iya. Gimana makannya? Ini nenek-nenek nyeri kan gini. Gak usah ditutup loh, di videoin. Oh ya. Ini udah. Oh, gedean ya. Makan daging pakai salada. Selada. Nih, dagingnya ini ya, sosis ya. Makan. Nah, ini makan guys, ini daging. Nggak kelihatan ya? Karena gabut, kami pun membakar marshmallow. Enak juga sih marshmallow bakar, cuman takut diabetes ya kalau kebanyakan. Gelap gitu kan. Ini saking 6:30 nggak ada. Apa tuh? Kegiatan. Tuh udah mulai cair tuh, mulai cair. Terus gimana? Diaduk-aduk. Ini. Iya, dibikin itu. Tangan jadi air bulan. Air wudhu ya tadi. Oh, jadi kayak aroma nih. Iya, itu digulung-gulung jadi permen. Sekian perjalanan random aku di Gunung Artapela. Nantikan perjalanan-perjalanan aku selanjutnya yang pastinya jauh lebih seru. Genset. Aku turun gunung dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you on the next mountain.